Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di segmen Poin S, Podcast Informasi Sehat. Yang dimana kemarin kita sudah pembahasan terkait tentang penguatan pelayanan kesehatan. Nah, sekarang tema kita pada hari ini yaitu adalah transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Tentunya di sini saya ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa. Silahkan perkenalan terlebih dahulu dan sapa penonton yang ada di sana, Ibu. Halo, perkenalkan nama saya Susanti Swatati. Saya salah satu dosen di jurusan Kebidanan Universitas Sarimulya. Oke, jadi di sini saya bersama dengan Ibu Susan. Ibu Susan juga di sini sebagai Wakil Dekan 2, yang dimana kita tahu sendiri beliau sangat-sangat sibuk, dan untuk mengatur jadwal dengan beliau itu harus reschedule terlebih dahulu. Nggak apa-apa, Bu, karena kita memang sudah terbiasa untuk narsum-narsum yang seperti itu. Siap. Oke, jadi mungkin saya akan menanyai Ibu terkait tentang transformasi kesehatan. Kira-kira dari awal Ibu masuk di dunia kesehatan nih, apa sih yang Ibu tahu terkait tentang transformasi kesehatan ini? Oke, baik. Terima kasih, Lana. Secara garis besar saya mulai menjadi tenaga kesehatan dan juga menjadi terlibat di bidang pendidikan kesehatan itu sejak tahun 2012. Tahun 2012. Di mana sejak tahun 2012 sampai dengan 2023 sudah cukup banyak ya transformasi kesehatan yang sudah bisa kita lihat, kita rasakan sampai dengan saat ini. Yang paling banyak sangat kita rasakan adalah mengenai pembiayaan kesehatan. Di mana saat ini dengan banyaknya macam ya perubahan lah, kalau dulu kita kenal dengan Askes dan lain-lain, saat ini kita sudah kenal dengan yang kita sebut dengan BPJS, dan ini sudah sangat banyak perkembangannya sehingga tujuannya adalah mengcover seluruh masyarakat. Dan ini sangat luar biasa kita rasa, artinya pemerintah kita sudah sangat memperhatikan hal tersebut. Transformasi kesehatan lainnya itu bisa kita lihat dari sangat mudahnya akses untuk layanan kesehatan saat ini, terutama di layanan primer dan rujukan. Hampir seluruh wilayah sekarang sudah difasilitasi dengan puskesmas, pustu, yang dimana di dalamnya sudah ada dokter, kemudian juga bidan, perawat, tenaga lab, termasuk teman-teman dari promosi kesehatan untuk menunjang hal tersebut. Nah, selain itu fasilitas rujukan juga hampir semua puskesmas juga saat ini, walaupun memang tidak semua, kita sudah menjadi puskesmas yang ponet, artinya bisa memenuhi untuk masalah-masalah emergensi, jadi ada gawat daruratnya, dan juga rumah sakit yang bisa kita fasilitasi untuk rumah sakit rujukan. Secara umum sih seperti itu yang sudah sangat saya rasakan untuk transformasi kesehatan. Ditambah dengan transformasi lainnya adalah semakin meningkatnya jurusan-jurusan kesehatan, tenaga-tenaga kesehatan yang hampir seluruh wilayah pun sudah punya lembaga pendidikan untuk kesehatan. Nah, itu adalah salah satu bentuk transformasi yang sudah terjadi saat ini. Begitu sih, Lana. Salah satunya itu di Sarimulya ya, guys ya. Betul. Jadi mungkin nih saya akan tanya kembali kepada Ibu, kira-kira dari Ibu kecil sampai sekarang, nah kira-kira untuk transformasi kesehatan itu apa saja yang bisa Ibu rasakan dari ya mulai dari Ibu bisa berpikir ya. Kan kalau misalnya tidak berpikir cukup banyak tadi ya, terutama tadi pelayanan. Kalau dulu saya itu berasal dari daerah yang dia wilayah kota begitu ya, kota, tapi dia masuk di kecamatan gitu ya. Jarak untuk ke puskesmas pun lumayan jaraknya gitu ya. Tapi tadi difasilitasi dengan sekarang sudah ada posyandu, sudah ada pustu dan lain-lain. Nah, itu salah satu bentuk yang saya rasakan perubahan saat ini, sudah dekat sekali dengan rumah dan lain-lain. Klinik-klinik juga sudah cukup banyak sekarang di daerah saya. Nah, itu sih yang memang sangat saya rasakan adanya perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik. Tahun berapa sebelumnya yang untuk bukan transportasi sih, jalan untuk menuju puskes itu kira-kira masih agak sulit? Agak sulit karena jalannya mungkin belum aspal, belum apa. Terus kendaraan juga ya, dulu kan punya kendaraan yang mungkin hanya sepeda begitu ya. Sehingga untuk bisa ke puskesmas itu cukup jauh, membutuhkan waktu mungkin 1-2 jam kalau misalnya naik sepeda. Ya mungkin itu sekitar 2000 lah paling nggak, tahun 2000. Oke, tahun 2000. Just 2000. For information guys, saya lahir 2003 jadi beliau berobat ke puskesmas, saya masih belum lahir. Nah, dari transformasi kesehatan itu kan tentunya itu tidak luput dan juga digiringi dengan era digital sekarang. Betul. Nah, kira-kira untuk teknologinya, terus kita juga sekarang memasuki di
demografi 5.0. Betul. Nah, kira-kira apa sih perubahan terkait tentang transformasi kesehatan dari yang dulunya masih minim sekali terkait tentang informasi apa segala macam, dan juga sekarang yang sudah berlimpah ruah informasi, termasuk mungkin ada beberapa informasi hoax yang beredar seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan adanya reformasi yang berhubungan dengan digitalisasi tadi yang seperti yang kita rasakan sekarang sudah cukup banyak, terutama dalam kemudahan akses untuk mendapatkan layanan. Kalau dulu kita harus datang dulu ke tempat layanan untuk mendaftar terus mengantri, ya datang, kemudian sudah datang harus pagi-pagi mengantri. Nah, kalau sekarang kita sudah sangat mudah dengan adanya digitalisasi, kita cukup dari rumah mendaftar, datang saat waktu yang sudah ditentukan, artinya seperti itu. Nah, itu sangat mempermudah kita untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, lebih ringkas juga. Nah, selain itu seperti yang kita ketahui saat ini, informasi tentang kesehatan pun sudah cukup banyak ya kita bisa dapatkan dari media sosial, dari yang lain-lain, termasuk akun-akun yang memang isinya tentang kesehatan. Mungkin kalau kita bilang beberapa merek gitu ya, halo apa misalnya, seperti itu. Nah, itu kan sudah sangat jauh memang membaik dan sangat mudah untuk mendapatkan informasi kesehatan. Oke, berarti terkait tentang informasi-informasi yang sekarang sudah cukup beredar, cukup luas, itu sudah memudahkan kita dalam mengetahui tentang informasi kesehatan yang sekarang. Nah, mungkin daripada terkait tentang transformasi kesehatan yang sekarang, terus kira-kira tunggulah lu sambil lihat pertanyaan gue. Nah, terus kira-kira dari transformasi kesehatan itu sendiri, kira-kira apa dampak negatif di era digital sekarang terkait tentang transformasi kesehatan ini menurut Ibu pribadi? Dampak negatifnya ya. Karena yang namanya perubahan tadi pasti akan menunjukkan menghasilkan sesuatu yang positif dan yang negatif, walaupun kebermanfaatannya kita pasti lebih banyak mengambil yang positifnya. Salah satu yang negatif yang kita rasakan adalah seperti yang Lana tadi sampaikan, hoax ya. Cukup banyak sekali kita mendapatkan informasi-informasi hoax yang karena kemudahan kita untuk bisa memberikan informasi, tapi kita tidak menggali terlebih dahulu. Nah, jadi hanya karena berdasarkan pengalaman begitu, banyak sekali kasusnya sekarang hanya berdasarkan pengalaman, kemudian untuk bisa menyampaikan hal-hal yang dianggap itu benar padahal itu adalah tidak benar. Nah, itu sangat mudah juga diakses, apalagi kalau saat ini kita bisa bilang ibu-ibu rumah tangga itu sudah mulai mudah dengan mengakses informasi gitu ya. Nah, itu kadang juga termakan informasi yang kita anggap tidak benar. Nah, itu sih sisi buruknya, padahal kalau dari segi keuntungannya kita sangat mudah menyampaikan informasi. Cuman tadi ada hal-hal yang akhirnya menjadi bahan yang tidak tepat, tidak sesuai. Itu sudah negatifnya. Berarti untuk yang era digitalisasi sekarang terkait transformasi kesehatan itu seperti pedang bermata dua ya? Iya, seperti itulah kurang lebih ya. Ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Oke, nah kira-kira ini menurut Ibu Susan pribadi, apa sih harapan Ibu Susan terkait tentang transformasi kesehatan ini di masa yang akan datang? Oke, harapannya tentu saja akan semakin maju, semakin baik begitu ya. Semakin maju dengan meningkatnya lagi kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kemudian kalau sekarang harapannya kasus gawat darurat itu hanya ada pada tingkat kota ya, khususnya rumah sakit. Kita bisa harapannya sampai dengan bagian-bagian terkecil kita sudah punya rumah sakit yang bisa memfasilitasi untuk kasus gawat darurat. Nah, walaupun saat ini puskesmas juga sudah ada, nah harapannya bisa lebih luas dan juga kemudahan dalam mendapatkan dari sisi kemudahan dalam mengakses atau mempermudah dalam pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan pendanaan. Nah, walaupun saat ini kita sudah dimudahkan dengan adanya BPJS, tapi kita masih mendengarkan ya banyak kasus-kasus yang mungkin ada yang terkendala dalam pembiayaan itu, padahal sebenarnya dia memiliki hak dalam hal pengobatan itu, tapi karena sesuatu dan lain hal sehingga akhirnya tidak bisa mendapatkan dan akhirnya harus melalui jalur umum dan lain-lain. Nah, itu yang masih belum bisa terrealisasi ya. Artinya mungkin lebih baik lagi di dalam proses pengelolaannya ya, karena tidak untuk kemungkinan namanya kita manusia ya, dalam proses pelaksanaan ada saja kesalahan kekurangan dalam pengelolaannya sehingga itu yang menjadi celah dalam masalah-masalah yang bisa terjadi. Gitu. Terkait tentang transformasi kesehatan nih Bu, mungkin kita seputaran sini aja ya. Nah, sebelum tenaga kesehatan itu otomatis jalur pertama untuk menjadi tenaga kesehatan
yaitu adalah dengan berpendidikan di sebuah perguruan tinggi tentunya. Nah, kira-kira untuk generasi sekarang terkait tentang transformasi kesehatan ini, kira-kira apa hubungannya antara transformasi kesehatan dengan mahasiswa yang sekarang? Oke, baik. Hubungan transformasi kesehatan dengan tenaga kesehatan, salah satunya tadi di transformasi kesehatan itu adalah penyerataan atau penyebaran tenaga kesehatan gitu ya. Nah, salah satunya adalah kita bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat yang berhubungan dengan tadi jenis-jenis lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan. Nah, saat ini harapannya satu desa itu bisa dikelola atau bisa diadakan satu bidan atau satu perawat gitu ya. Nah, sampai dengan saat ini pun itu masih belum bisa terpenuhi secara maksimal sampai dengan kita mengenal dengan istilah Nusantara Sehat kan ya. Oh iya, nah, Nusantara Sehat itu kan salah satunya karena masih belum meratanya. Nah, apa peran kita dari pendidikan kesehatan? Harapannya kita bisa mencetak generasi tenaga-tenaga kesehatan yang berkualitas, yang mampu nanti kembali ke daerahnya masing-masing untuk bisa membangun daerahnya masing-masing, sehingga kita tidak lagi menunggu dari luar untuk masuk ke Kalimantan untuk bisa menjadi tenaga kesehatan di Kalimantan. Nah, itu harapannya, sehingga salah satu juga peran dari kita di pendidikan khususnya Universitas Sari Mulia, kita mau mengadakan hampir semua jurusan yang ada berhubungan dengan kesehatan ada di Sari Mulia. Ya, walaupun saat ini kita sudah punya keperawatan, kebidanan, farmasi, promkes, ya mudah-mudahan nanti kita bisa berkembang ke analis, ke kedokteran, sehingga di Kalimantan pun kita sudah punya gitu ya. Jadi warga-warga Kalimantan, masyarakat Kalimantan, sekolahnya nggak usah jauh-jauh, sekolahnya bisa di Kalimantan, bisa kembali ke daerahnya masing-masing, bisa menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Itu sih harapan. Terkait tentang tenaga kesehatan yang akan diadakan di Sari Mulia ya, Bu? Iya. Mungkin berarti itu juga termasuk tentang gizi nanti. Betul, tentang gizi. Terus administrasi kesehatan. Iya, mudah-mudahan kita semua bisa memenuhi itu harapannya. Ya. Baru tahu loh informasi ini, Bu. Harapannya ya, jadi sedikit-sedikit karena kita tidak mungkin bisa langsung semua begitu. Target utama sih kita buka kedokteran dulu mungkin nanti. Oh, kedokteran. Tapi kalau yang terrealisasi sekarang? Kita sudah punya keperawatan, tadi ya punya promkes, punya farmasi. Farmasi juga kita sudah sebentar lagi mau buka apoteker. Jadi teman-teman yang lulusan sarjana ke farmasi tidak perlu jauh-jauh lagi. Sudah tinggal di Sari Mulia saja. Termasuk bidan juga kita sudah punya profesi bidan. Begitu. Kalau perawat nurse ya jadi. Nurse sudah. Jadi untuk promkes juga. Promkes juga ya semakin lama. Terakhir kemarin saya lihat pencarian SDM promkes banyak ya di P3K tahun ini cukup banyak promkes. Ya memang karena yang setahu saya pribadi terkait tentang promkes itu masih diisi oleh Kesmas kebanyakan. Iya, mudah-mudahan nanti teman-teman dari promkes cepat lulus, cepat menempati bagian-bagian di Kalimantan terutama. Cepat lulus ya. Iya. Nggak salah sih, Bu. Nah, terkait tentang tadi kan sudah penyampaian terkait transformasi kesehatan bagi mahasiswa. Kira-kira strategi apa nih yang disusun oleh tenaga pendidik untuk melanjutkan tongkat estafet transformasi kesehatan ini? Ya, karena salah satu peran dari pendidikan adalah menghasilkan tenaga kesehatan. Yang paling pasti yang bisa kami lakukan atau kita lakukan adalah menyiapkan semaksimal mungkin. Dan kalau tenaga kesehatan itu ada yang namanya uji kompetensi. Jadi walaupun dia bagus di kampus begitu, tapi ketika uji kompetensi kita anggap tidak lulus begitu, dia juga tidak bisa menjadi tenaga kesehatan. Jadi salah satu target selain menciptakan, menghasilkan generasi-generasi tenaga kesehatan yang berkualitas, yang profesional tadi, kita juga menyiapkan dalam persiapan uji kompetensi. Nah, selain itu memastikan bahwa mahasiswa memiliki akhlak yang mulia, tadi mampu menempatkan diri dimanapun nanti bekerja, dan tadi memiliki kemampuan kapasitas yang sesuai dengan kompetensinya sebagai tenaga kesehatan sesuai jurusannya. Oke, berarti untuk sekarang yang lulusan daripada Universitas Sari Mulia, kira-kira ini sudah sesuai lah mereka
dengan Bidang jurusan dan Iya, bidangnya masing-masing. Oke, baik. Sesuai dengan hasil tracer study 2020, saat ini 2023 berarti tracer study 2022. Iya. Tracer study itu kita lakukan setiap tahun dan dari alumni-alumni yang angkatan pertama sampai dengan saat ini rata-rata kesesuaian bidang keahlian alumni dengan pekerjaannya itu di atas 80%. Dan 80%. Artinya semua alumni itu bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi tapi masih ada 20%-an yang tidak bekerja sesuai bidang keahlian, tapi itu bukan sesuatu hal yang salah ya, Iya. karena saat ini alumni itu dituntut untuk bisa berwirausaha. Nah, jadi 80% memang bekerja sesuai bidang keahlian, tapi 20%-nya ada yang berwirausaha, ada yang melanjutkan studi begitu. Nah, itu sih. Karena saat ini wirausaha juga dituntut kepada mahasiswa ataupun calon-calon alumni. Oke, Gitu. berarti tadi itu kita sudah banyak sekali pembahasan tentang transformasi kesehatan, entah itu di era sekarang, terus di era mahasiswa tersendiri. Nah, hal apa sih yang menunjang kampus atau mendukung dari kampus terkait tentang transformasi kesehatan ini? Selain untuk mencetak tenaga pendidik tadi, kira-kira apa lagi yang ada di kampus Iya, gitu ya, yang yang ada di bisa kampus berikan. Tadi yang utamanya adalah karena kita mencetak tadi ya, menghasilkan tenaga-tenaga kesehatan yang profesional. Secara umum karena kita satu yayasan dengan Yayasan Indah Banjarmasin, kita juga punya klinik, kita juga punya rumah sakit. Nah, itu kan bagian dari bahwa kemudahan mendapatkan layanan itu bisa dilakukan di dalam pemberian pelayanan kesehatan. Nah, di lingkungan sini di kilometer 6 khususnya di Pemurus Luar, kita sudah punya klinik terdekat, salah satunya adalah klinik Universitas Sari Mulia. Nah, itu adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat juga dalam akses pemberian pelayanan kesehatan. Kalau yang lain-lain, klinik kita juga memfasilitasi untuk BPJS, artinya masyarakat yang sekitar sini yang punya layanan BPJS itu bisa mendapatkan layanan tersebut. Nah, itu sih mungkin yang bisa kita lakukan. termasuk mahasiswa? Termasuk mahasiswa, yang penting dia punya BPJS. Oke, jadi guys, kalau misalkan kalian sakit, mudah-mudahan jangan ya. Semoga kita selalu sehat selalu. Jadi terkait tentang BPJS tadi bisa langsung ke klinik Sari Mulia ataupun Ke rumah sakit tadi. ke rumah sakit Sari Mulia ya, pokoknya yang terdekat lah. Nah, oke, nah terkait tentang transformasi kesehatan dan juga dunia pendidikan itu tidak luput tentunya terkait tentang organisasi-organisasi kesehatan yang ada di Universitas Sari Mulia. Nah, kira-kira apa sih peran dari organisasi mahasiswa ini terkait tentang transformasi kesehatan sekarang? Oke, di Universitas Sari Mulia sendiri di Fakultas Kesehatan kita punya beberapa organisasi mahasiswa di jurusan atau di program studi kesehatan seperti Hima Promkes, Hima Kebidanan, Hima Keperawatan, ada Hima Farmasi dan juga BEM Fakultas Kesehatan. Nah, seluruh organisasi mahasiswa di sini tentu saja memiliki peran yang cukup penting ya, cukup besar yang bisa dilakukan dalam transformasi kesehatan. Salah satunya melalui kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, karena memang backgroundnya adalah dari calon-calon tenaga kesehatan, diharapkan memiliki kemampuan ya, pengetahuan di bidang kesehatan tadi sehingga bisa memberikan edukasi ataupun bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dan kegiatan ini tentu saja bisa sangat mendukung dalam salah satunya adalah stunting, ya, penurunan angka stunting, dan sudah cukup banyak juga mahasiswa dari organisasi mahasiswa yang melaksanakan edukasi yang berhubungan dengan stunting ini, dan ini bisa dibantu atau ditunjang dengan adanya program-program hibah seperti PKM, seperti PPK Ormawa. Jadi cukup banyak sebenarnya peran yang bisa dilakukan oleh organisasi mahasiswa, dan tidak hanya satu jurusan, semua jurusan ini bisa, apalagi kalau semuanya bisa berkompilasi bersama-sama tadi melaksanakan sebuah kegiatan, sebuah program yang tujuannya adalah untuk kesehatan yang lebih luas, seperti itu sih. Jadi sangat banyak perannya, bisa dengan kegiatan pengabdian, bisa dengan kegiatan atau bentuknya penelitian, itu sangat bisa dilakukan. Oke, jadi terkait tentang program-program itu memang sudah banyak terjalankan dari ormawa-ormawa kesehatan, bahkan bukan kesehatan pun juga banyak melakukan pengabdian, tetapi dengan sesuai ranah jurusannya masing-masing. Nah, terkait tentang stunting tadi, Hima Promkes juga sudah ada beberapa melakukan di video-video terbawah, di bawah video ini tentunya terkait tentang stunting. Nah, jadi kira-kira nih apa saja yang sudah direncanakan oleh BEM Fakultas Kesehatan terkait tentang pengabdian masyarakat ini?
Oke, baik, kalau untuk BEM Fakultas Kesehatan sendiri ya ataupun dari program studi lain dari himanya, contoh salah satu kegiatan adalah berhubungan dengan remaja tadi ya, yang dilakukan edukasi terhadap remaja dan juga keterlibatan mereka dalam kegiatan PKM. Ya, PKM yang dilaksanakan oleh PKM yang melalui program kreativitas mahasiswa dan juga PKM yang dilaksanakan oleh dosen. Nah, cukup banyak tuh dari keterlibatan dari organisasi mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Nah, salah satu bentuk kegiatan yang memang pernah dilakukan adalah turun ke SMA tadi ya, untuk mengikuti atau melaksanakan edukasi yang berhubungan dengan anemia remaja. Nah, karena memang seperti yang kita ketahui, pada remaja putri yang anemia itu salah satu penyumbang kejadian stunting ketika dia melahirkan, kemudian bayi yang dilahirkannya stunting itu salah satu pencetusnya adalah dari anemia remaja yang berlanjut sampai dengan hamil, bersalin sampai dengan dia menyusui. Akhirnya bayi yang dilahirkan resiko terhadap stunting. Itu sih yang memang bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan. Nah, just for your information guys, jadi untuk Ormawa yang ada di Fakultas Kesehatan itu dibimbing langsung dengan dekan Fakultas Kesehatan, yang dimana para dosen di Universitas Sarimulya ini sangat-sangat suportif terkait tentang pengabdian masyarakat, terkait tentang pendidikan dan bagaimana untuk pengembangan sumber daya manusianya, entah itu dari mahasiswa sendiri ataupun masyarakat yang ada di sekitaran Universitas Sarimulya. Nah, terkait tentang ini Ibu, kira-kira kemarin itu kan kita sudah melaksanakan yang namanya ICD ya. Nah, ICD kemarin itu terkait tentang kesehatan, terus humanioranya, terus juga dari aspek ekonomi dari masyarakat. Nah, kira-kira apa sih capaian dari ICD kemarin tersebut? Oke, ICD sendiri ya memang dikelola oleh sebuah unit ya. Jadi unit ICC kalau kita sebut sekarang, di mana itu menggabungkan beberapa jurusan dalam sebuah kegiatan. Bentuknya adalah mencari masalah dulu, kemudian melaksanakan sebuah pengabdian dengan upaya perbaikan masalah. Kita punya daerah binaan khususnya di daerah Sungai Lulut ya, daerah Sungai Lulut ke sana. Di situ memang daerah binaan kita, dan sampai dengan saat ini cukup banyak yang sudah kita lakukan di Sungai Lulut dan berdampak baik terhadap masyarakat di sana. Salah satunya tadi yang berhubungan dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ya, air bersih, kemudian pemanfaatan hasil-hasil alam pemanfaatan sekitar budaya lokal begitu ya. Nah, itu juga yang sudah bagian dari yang sudah dilakukan oleh kegiatan ICD kemarin. Oke. Itu terkait yang ICD ya Bu. Nah, selain ICD, saya juga ada mendengar terkait tentang KKN ya. KKN tersebut kira-kira bisa Ibu jelaskan sedikit terkait tentang KKN? Nah, jadi ICD sama KKN ini jadi bagian dari ICD itu juga berhubungan dengan KKN ya. Jadi kalau ada ICD 1, 2, 3 dan juga bagian di dalamnya itu adalah KKN juga sama prinsipnya. Jadi datang di sebuah wilayah, kita akan menggali masalahnya, kita akan menyelesaikan. Jadi penyelesaiannya tidak hanya melihat pada satu sektor saja, karena di dalamnya ada mahasiswa kesehatan, humaniora dan saintek. Jika memungkinkan dalam satu wilayah itu ada masalah kesehatan yang bisa kita perbaiki dengan adanya sistem yang berhubungan dengan sistem informasi, atau misalnya bentuknya dengan manajemen, atau misalnya membangun kewirausahaan masyarakat di situ. Nah, itu yang akan dilakukan karena kita akan mengkombinasi mahasiswa dari 3 fakultas ini. Oke, berarti saling berkontribusi dan juga berkolaborasi tentunya di dalam sebuah program. Apapun program itu apapun programnya. Bisa di-spill mungkin tempat KKN tahun ini? Kalau tahun ini mungkin nanti aja kali ya, nunggu dari tim ICC yang akan menyampaikan. Sudah nggak sabar untuk KKN ya? Enggak, kalau dari saya sendiri itu masih semester 5, masih jauh terkait tentang KKN ini. Biasanya memang kita punya daerah binaan, tapi dengar-dengar kita juga mau tambah wilayah binaan yang lain. Daerah Gambut atau mana gitu ya. Karena setahu Ulun sendiri desa binaan itu masih sekitaran wilayah Kabupaten Banjar atau Kota Banjarmasin. Yang terdekat biasanya kita di Sungai Lulut. Yang terdekat ya. Yang terjauh? Terjauh kita pernah sampai ke Tapin.
kemudian pernah ke daerah Batola juga. Ya Batola, ya Marabahan Batola ya. Marabahan Pernah Batola. juga ke situ. Tapi yang paling paling dekat kita bisa ke Sungai Lulut. Sungai Lulut itu walaupun dekat, tapi masyarakat di dalam juga banyak juga yang Iya butuh perhatian, butuh sentuhan perhatian. kita dari tenaga kesehatan ataupun dari jurusan-jurusan lainnya. Iya, saya juga dari Sungai Lulut terdalam sedikit di Sungai Tandipah. Jadi ada beberapa mahasiswa juga yang datang kemarin tuh di sana. Oke, berarti cukup banyak ya terkait tentang apa yang sudah dilakukan oleh tenaga pendidik, terus oleh universitas untuk membangun dan juga menunjang kembali transformasi kesehatan ini. Oke, jadi itu guys terkait tentang apapun itu transformasi kesehatan yang mestinya transformasi kesehatan itu untuk menuju Indonesia maju sesuai tema Hari Kesehatan Nasional kita, Bu. Betul. Hari Kesehatan Nasional Tanggal kita. berapa kemarin? 12 November. 12 November. Kita ada ngerayain apa nih untuk kemarin dari Himakep bikin donor darah. Dari Hima Keperawatan ya. Iya. Kalau dari Promkes sendiri kemarin tuh kami ikut dari acara Dinas Kesehatan. Oh, jadi kesehatan. Jadi kemarin tuh kami dari Promkesnya sendiri itu ada ikut jalan sehat dan juga orasi terkait tentang PHBS. Okay. Perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Dan kemarin juga pada hari Minggu kemarin di tanggal berapa ya minggu kemarin ya? 19 ya. Nah, tanggal 19 kemarin itu ada acara dari pemerintah Kota Banjarmasin juga jalan sehat itu untuk seluruh puskesmas di bawahnya. Jadi kami ikut program mereka. Ya mungkin tahun depan kita bisa bikin kegiatan sendiri ya menyambut kegiatan Hari Kesehatan Nasional. Tergantung dari BEM Fakultas Kesehatan. Silahkan BEM Fakultas Kesehatan tahun 2024-2025 bikin. Silahkan. Siapa? Itu masalahnya siapa? Kita tunggu kabarnya, ya kan? Oke. Boleh tuh sebenarnya ya mungkin lomba poster atau apa yang berhubungan dengan promosi kesehatan, lomba poster PHBS. Oke. Banyak sih Bu kalau misalnya program kita ya. planning ini. Mungkin terkendalanya cuma di anggaran dananya saja sih. Nanti kita cari sponsor. Oh, sponsor ya. Oke, sponsor Aqua. Sponsor air minum. Aduh, Aqua lagi. Sponsor air minum mungkin bisa disampaikan. Nah, udah itu aja Bang Boy. Sudah. Oke. Mungkin itu saja untuk segmen Poin S kita pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.